"Mah, gimana penampilan ayah?" tanya Raden kepada Jani istrinya. "Bagus ya, keren," jawab Jani. "Kalau kayak gini kan gak ada lagi yang menyepelekan ayah." Di pernikahan Raden dan Jani yang memasuki usia 25 tahun, mereka berhasil memperbaiki ekonomi keluarganya, bahkan bisa terbilang sukses. Anak-anak mereka pun sudah mandiri semuanya. Jani adalah istri yang luar biasa sabar. Dia menerima Raden, suaminya, apa adanya. Saat menikah, Raden tidak membawakan apa-apa, hanya modal cinta. Tetapi Jani menerimanya dan berhasil meyakinkan keluarganya bahwa mereka bisa menjalani hidup ini. Meski saat itu Raden belum mapan. Awal menikah, Raden masih kerja serabutan. Apa saja dia jalani, yang penting dapat uang. Tetapi lebih banyak menganggurnya. Hal itu membuat Jani mengeluh. Dia memilih membantu suaminya dengan bekerja. Jani yang bisa dibilang lebih pintar dari Raden, selalu gampang mendapatkan pekerjaan. Gajinya dia gunakan untuk keperluan rumah tangganya. Tak pernah perhitungan. Meskipun ada pepatah mengatakan, uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri. Untuk Jani tak berlaku. Dia merelakan gajinya untuk menutupi kekurangan uang dari suaminya sampai mereka memiliki anak. Jani tak berubah, tetap membantu Raden dengan bekerja. Mereka membayar pengasuh saat Jani bekerja sampai anak-anak mereka besar dan mandiri tanpa pengasuh. Jani tak ingin merepotkan Raden dengan ikut mengurus anak-anaknya. Saat itu Jani memberi modal Raden untuk jual nasi goreng, dan usaha Raden belum terlihat hasilnya. Tetapi mereka tetap kompak, terutama Jani. Tak pernah sekalipun dia cerita ke keluarganya jika Raden kurang memberinya nafkah. Bahkan keluarga Raden beranggapan bahwa Radenlah yang bekerja sendiri, sementara Jani hanya menunggu di rumah. Tetapi Jani tak mempermasalahkan hal itu. Biarlah harga diri suaminya tetap terjaga. Dengan tidak tahunya mereka bahwa selama ini Jani yang banyak membantu perekonomian keluarganya. Hingga akhirnya usaha nasi goreng Raden yang dimodali Jani mulai maju. Bahkan dia bisa membeli beberapa gerobak untuk disewakan, dan dia menjadi bosnya. Anak-anak mereka pun sudah mandiri, bahkan ada yang sudah menikah. Raden pun mengalami puber kedua. Dia kembali seperti anak muda yang suka tebar pesona, bangga bila dipuji, dan merasa suksesnya adalah kerja kerasnya tanpa bantuan siapapun. "Mah, kayaknya kamu makin tua, makin kurang, gak seperti dulu." "Maksud ayah apa?" "Dulu kayaknya mamah tuh sigap banget melayani ayah, terutama di kamar. Sekarang kok kayaknya udah mulai males." Sebisa mungkin Jani menahan mulutnya untuk tidak mengatakan apapun.
untuk membalas perkataan suaminya yang menyakitkan itu. Padahal kenyataannya justru suaminya lah yang semakin tua dan tak seperkasa dulu. Jani sengaja mengimbanginya dengan slow agar Raden tak merasa jika dia sudah tak seperti dulu. Jani sengaja menutupi dan tak memberitahu suaminya agar Raden tak malu dan juga minder. Hingga suatu hari Raden meminta izin Jani untuk menikah lagi. Alasannya, Jani sudah tidak bisa melayaninya lagi dan dia punya modal, mampu untuk menikah lagi secara ekonomi. Sebisa mungkin Jani menahan air matanya untuk tidak jatuh. Perjuangannya selama 25 tahun tak pernah dianggap. Lelahnya menutupi kekurangan suaminya selama ini dibalas dengan kejam. Iya, Mama izinkan, tetapi ada syaratnya, ya. Apapun syaratnya, Ayah penuhi. Mama tak mau dimadu, ya. Mama minta cerai dan tolong tinggalkan warisan untuk anak-anak. Mama mau minta cerai dari Ayah. Anak-anak nanti gimana? Anak-anak biar nanti Mama yang jelasin. Pasti mereka mengerti. Oke, Mama sama anak-anak pasti dapat warisan dari Ayah. Sidang perceraian pun selesai. Jani memilih pergi dari rumah Raden dan tinggal di sebuah rumah mungil penuh dengan bunga, seperti cita-citanya saat muda dulu. Sementara anak-anak mereka mulai mengerti kenapa ibunya memilih berpisah dengan ayah mereka. Sementara Raden yang menikah lagi dengan Santi, janda tanpa anak, sedang bahagia-bahagianya. Raden merasa hidup kembali. Istrinya setiap hari belanja, menghabiskan uang Raden. Istri Raden pun hamil. Raden merasa hebat, bisa membuktikan keperkasaannya. Saat anaknya lahir, mulailah kehidupannya berubah. Santi sang istri mulai malas melayaninya. Bahkan anak mereka pun tidak diurusnya. Santi lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Alhasil, Raden harus repot mengurus anak kecil di usia yang tak lagi muda. Dulu aku hidup susah, tapi aku tak serepot ini ikut mengurus bayi. Sekarang uangku banyak, tapi aku malah repot. Raden bermonolog sambil mengganti popok anaknya. Hingga suatu hari dia memergoki istrinya dengan laki-laki lain. Raden menyeret Santi pulang ke rumah. Apa yang sudah kamu lakukan, Santi? Aku mencari kepuasan, Mas. Kamu itu sudah tidak perkasa. Aku tersiksa. Dulu mantan istriku bilang aku masih perkasa. Mantan istrimu itu bohong. Dia hanya ingin menyenangkan kamu agar kamu tak merasa malu. Raden merasa tertampar dengan perkataan Santi. Berarti Jani selalu bohong agar dia tidak sakit hati. Raden merasa bersalah karena telah menuduh Jani tidak bisa melayaninya. Aku minta cerai, Mas. Tolong urus perceraian kita. Berikut pembagian harta gono gininya. Anak itu kamu yang urus. Aku tidak mau. Santi pergi meninggalkan Raden.
yang tak berdaya. Di masa tuanya, dia harus mengurus anak kecil. Dia pun teringat Jani. Didatanginya mantan istrinya itu. "Maafkan aku, Jani. Aku sangat merasa bersalah. Maukah kamu rujuk denganku? Maafkan aku, Mas Raden. Aku dulu memang sangat mencintai kamu, bahkan melebihi diriku sendiri. Tetapi sekarang tidak. Cinta itu sudah hilang bersama kepergianmu kemarin. Tolong pikirkan lagi, Jani. Apa kamu tidak mau menghabiskan sisa usia denganku? Itu cita-citaku dulu, Mas. Sebelum kau yang merubah semuanya. Ingat anak-anak kita. Mereka pasti akan senang jika kita rujuk. Anak-anak lebih senang melihat ibunya tenang, damai sendirian, daripada harus capek-capek melayani ayah mereka yang banyak tuntutan tanpa mau berkaca." Raden pun pergi dengan kecewa, seperti kecewanya Jani dengan keputusan Raden menikah lagi. "Jangan lupa, Mas, tes DNA anakmu. Apa benar itu anakmu?" teriak Jani yang tahu betul sifat Santi, karena mantan suami Santi adalah teman Jani. Waktu sekolah, konon ceritanya Santi hobi selingkuh dan matre. Sekian.